Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Astrid Aurelia Amanda. D. Redistribusi pendapatan nasional. 1. Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. 2. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya bantuan langsung tunai bersyarat BTB atau disebut juga Program Keluarga Harapan PKH, jaminan sosial, Social Security, bantuan operasional sekolah BOS, dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan Program Kredit Usaha Rakyat KUR. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil, dan kebijakan KUR UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dan dari lembaga keuangan formal LKP, karena dalam program KUR pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN sebesar 1,4 triliun pada lembaga penjaminan. C. Pengembangan usaha atau industri kecil. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu: pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan yang pada gilirannya akan mengeraskan kemiskinan. D. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus, corner of privilege. Untuk itu, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan
program Corporate Social Responsibility atau CSR. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dari keadilan ekonomi. Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. 3. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya asing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani yang dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Pengenaan pajak. Selain pemberi subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.